Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, di sini kami ingin menyampaikan beberapa ilmu nih yang bisa menjadi insight baru untuk teman-teman. Karena kita di pertemuan atau bab sebelumnya kita udah mempelajari sama-sama tentang AHP ya. Di sini ada kelanjutannya tentang ANP, Analisis Network Process yang kita sering dengan ANP. Nah, di sini tentunya saya mau menyampaikan ini tidak bisa sendiri, bisa sih, tapi nggak mungkin lah. Nah, ini ada teman-teman saya juga, ada Ryan Hasnan di sini. Halo, Halo Ryan. Nah, di sini ada juga ada Salma Tunaima. Ya, halo. Halo tuh. Nah, saya sendiri di sini Ilham Indanus Tepu. Nah, teman-teman, karena kita tadi udah menyinggung ANP ya, apa sih ANP itu sendiri atau Analytic Network Process itu sendiri? Nah, ini adalah sebuah cara yang memungkinkan untuk memasukkan sesuatu yang tidak berwujud nih, intangibles, dalam pengambilan keputusan. Nah, intangibles itu apa sih? Nah, intangibles itu elemen-elemen yang tidak terlihat tapi ada gitu. Seperti contohnya yang di perusahaan-perusahaan, reputasi perusahaan, dari kualitas pelayanan perusahaan, atau bisa jadi kepuasan dari pelanggan itu kan tidak terwujud tapi ada gitu. Nah itu yang termaksud tadi yang tidak terwujud. Sama halnya nih teman-teman seperti AHP, ANP ini sendiri juga menggunakan metodologi sintesis yang paling kuat untuk menggabungkan penilaian dan data untuk membuat peringkat pada opsi-opsi yang ada secara efektif dan memprediksi hasilnya. Nah, selain itu, ANP sendiri dapat diartikan sebagai pendekatan kualitatif non-parametrik non-Bayesian untuk proses pengambilan keputusan dengan kerangka kerja umum tanpa membuat asumsi-asumsi. Nah, tadi kita udah singgung HAP dengan ANP-nya ada hubungannya nih. ANP ini termasuk merupakan pengembangan dari AHP. Nah, AHP ini merupakan special case dari ANP. AHP kalau unggulnya dalam simplicity, sedangkan ANP ini unggulnya dalam connectivity. Nah, komparasinya juga lebih objektif, prediksinya juga lebih akurat, dan hasilnya lebih stabil dan robust. Nah, karena kita tadi udah tahu bagaimana hubungan, habis itu pengertian dasarnya, apa yang dimaksud dengan ANP, dan di sini ada juga tahapan-tahapan atau langkah-langkah metode ANP itu sendiri, teman-teman. Yang pertama nih, membangun model hierarki keputusan. Tahap pertama ini kita membuat model hierarki yang terdiri dari beberapa level. Pada level paling atas terdapat tujuan utama dari pengambilan keputusan. Setiap level di bawahnya akan terdiri dari kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut pastinya. Nah, yang kedua, menentukan bobot untuk setiap kriterianya. Nah, setiap model hierarki terbentuk nanti, bobot harus ditentukan untuk setiap kriterianya pada level yang sama tentunya. Bobot ini menunjukkan pentingnya setiap kriteria dalam mencapai tujuan utamanya. Nah, yang ketiga, membuat matriks perbandingan. Dari tadi kita udah membuat model hierarki, habis itu menentukan bobot kriterianya, kita tentunya menentukan perbandingan antara matriksnya. Sehingga ada hubungan antara kriteria pada level yang sama dan antara level yang berbeda juga. Matriks perbandingan ini harus diisi dengan memperhatikan prioritas dan preferensi dari para pemangku kepentingan yang terlibat. Nah, untuk selanjutnya kita juga harus menghitung skor relatif nih. Setelah matriks perbandingan selesai dibuat, skor relatif dihitung untuk setiap alternatif pada setiap levelnya. Skor ini menunjukkan seberapa baik sih setiap alternatif memenuhi kriteria pada level yang bersangkutan. Nah, setelah kita menghitung skor relatif, kita juga harus menghitung skor total. Skor total dihitung untuk setiap alternatif dengan mempertimbangkan skor relatif pada setiap level dan bobot kriteria pada level yang bersangkutan. Dan setelah itu kita menentukan alternatif terbaik dengan menggunakan skor total tadi yang telah dihitung. Alternatif terbaik dapat ditentukan sesuai dengan tujuan utama dari pengambilan keputusan tersebut. Nah, metode ANP ini sendiri dapat digunakan mengatasi masalah-masalah pengambilan keputusan yang kompleks nih. Seperti tadi yang kita udah singgung juga. Di sini bisa teman-teman lihat ada manajemen proyek, investasi, perencanaan strategis, dan lainnya. Metode ini dapat membantu para pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang tepat dan mempertimbangkan banyak faktor yang terkait dan saling. oke, ini contohnya begini. Jadi yang paling sering kita ketemukan, jadi ketika dengan maraknya pembelian makanan secara online, jadi
kadang-kadang kita menemukan sebuah kebingungan ketika memilih service mana yang harus kita gunakan. Nah, contoh seperti ini. Jadi kita ingin menentukan aplikasi penyedia online food delivery service terbaik yang diantaranya ada alternatifnya, ada misalkan GoFood, ada GrabFood, ada ShopeeFood, dan lain sebagainya. Di sini kita menentukannya menggunakan ANP dengan memasukkan kriteria-kriteria yang yang kita inginkan, seperti misalkan pelayanannya, promonya, ada merchant tekanannya, dan kemudahan pembayaran dari tiap-tiap alternatif tersebut. Next. Ini praktiknya, kita masuk ke aplikasi Super Decision. Ini displaynya seperti yang bisa teman-teman lihat. Jadi pertama, terdiri dari 3 bagian, ada goal, ada kriteria, ada alternatif. Jadi goalnya kita memasukkan untuk menentukan aplikasi penyedia online food delivery service terbaik dengan kriteria-kriteria yang kita masukkan secara sendiri juga sesuai preferensi pribadi. Ada pelayanan, contohnya di sini ada promo, ada merchant, ada kemudahan pembayaran. Dengan alternatifnya, dengan pilihannya ada 3, ada GoFood, ada GrabFood, dan ShopeeFood. Dan tujuan akhirnya adalah menentukan salah satu di antara 3 ini yang terbaik, begitu. Kemudian kita membuat koneksinya antara goal, kriteria, dan alternatif dengan cara menghubungkannya satu persatu. Dan inilah bedanya AHP dan ANP yang kita bahas sekarang. Jadi kalau ANP dia bisa 2 arah. Jadi panahnya bisa 2 arah, tidak hanya satu arah seperti yang digunakan di AHP gitu. Jadi lebih kompleks di ANP ini. Next. Ini kita menggunakan kuesioner terlebih dahulu dengan memberikan skala prioritas. Jadi beri skala prioritas untuk setiap kriteria dan subkriteria yang terdapat dalam hierarki. Skala prioritas biasanya menggunakan skala 1 sampai 9, jadi menggunakan skala Likert ya. Jadi nanti biasanya responden diminta untuk memilih preferensinya secara pribadi, menilai secara pribadi skor-skor dari tiap kriteria di alternatif yang diajukan di kuesioner tersebut. Kemudian setelah dapat skornya, setelah dapat nilainya, jadi kita hitung konsistensinya. Hitung konsistensi dari matriks perbandingan pasangan dengan menggunakan indeks konsistensi atau konsistensi indeks dan rasio konsistensi atau konsistensi rasio. Jika kemudian rasio konsistensinya melebihi nilai kritis yang ditentukan atau 0,1, kita diminta untuk mengevaluasi ulang karena kemungkinan ada bias dan ada salah dalam memasukkan angka-angkanya begitu untuk mengevaluasi ulang matriks perbandingan pasangan. Next. Kemudian pengecekan memastikan semua kuesioner telah diinput dengan melihat cluster telah memiliki border merah. Jadi dipastikan terlebih dahulu teman-teman apakah memang sudah terpasangkan begitu dengan terkoneksi yang seperti tadi di awal dengan panahnya ini dengan melihat apakah sudah memiliki border merah atau belum. Kemudian lanjut ada interpretasi hasilnya. Jadi kalau di case ini ShopeeFood lebih dipilih dibandingkan 2 alternatif lain dibandingkan GoFood dan GrabFood dengan nilai 62%, normalize per clusternya 100% sehingga totalnya 2. Sedangkan nilai limiting totalnya dia tidak memandang cluster 100%. Jadi kriteria yang paling dominan adalah promo memang yang paling dianggap penting oleh para responden begitu. Baik, inilah untuk praktiknya begitu untuk menggunakan Super Decision. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah praktik demo secara langsung di Super Decisions. Untuk praktiknya sendiri, kita mulai dari membuka aplikasi Super Decisions. Oke. Untuk aplikasi Super Decision ini, saya sudah menyiapkan datanya juga. Yang pertama, kita mulai dengan membuat klasternya. Kita klik design, lalu ke cluster dan new.
nanti muncul di sini, di mana ANP ini kita mulai dari tujuannya, ini aku tulis goals, dan ini bisa diubah-ubah, baik itu main fontnya, icon fontnya, dan ini aku mau tetap aja, kita klik ini, terus nanti ini akan muncul, kita perbesar juga bisa. Nah, terus habis itu kita klik kanan, terus kita klik lagi create node in cluster. Nah, node-nya ini adalah tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah kita melakukan penelitian ANP dengan aplikasi penyedia online food delivery terbaik. Gitu. Ini tujuan dari goals-nya. Ini aku mau kita masih warna ini aja, kita klik save. Terus, karena ini fontnya terlalu besar, kita bisa klik kanan, terus edit note-nya. Ini bisa di main font ini kita ganti jadi 20 aja, kita save. Nah, kita perbesar, terus kita bawa ke tengah juga biar rapi. Kita lanjut lagi dengan membuat cluster selanjutnya, itu adalah cluster, lalu kita klik new lagi. Dan di sini kita klik dari kriteria. Selanjutnya ini kan kriteria ya, dan ini karena dia adalah cluster, kita samain aja fontnya. Terus kita tarik lagi ke bawah. Dan kita klik untuk membuat create node in cluster. Yang pertama, kriteria yang dipilih adalah promo. Promo ini kita kasih nomor karena dia sudah berjumlah lebih dari 2 gitu ya. Jadi diberikan nomor dan di sini kita ganti jadi 20 aja dan warnanya kita bisa ganti, misalkan aku mau pakai warna ini, kita klik OK, lalu kita klik save. Lalu di sini kita klik lagi, klik kanan dan create node in cluster. Node yang kedua itu adalah merchant. Ini udah 20, cuma ganti warnanya aja. Ini warna kuning yang selanjutnya, kita klik OK dan klik save. Terus yang ketiga, ini kita ada namanya kemudahan. Kita klik save juga. Kita change color-nya dulu. Warna hijau, lalu kita klik save. Dan yang terakhir itu ada, kalau nggak salah itu ada, pelayanan, promo, merchant, dan kemudian jadi pelayanan dulu. Pelayanan, promo, merchant, kemudahan. Nah, ini berarti kita create, ini kita edit promo itu yang kedua. Kita klik save, terus yang merchant juga ini yang ketiga. Kita klik save, kita pindah, dan ini kita edit note-nya juga, pelayanan kemudahan jadi 4. Kita klik save. Nah, terus kita lanjut lagi dengan membuat create note yang tadi yang kelewat, itu satu ada pelayanan. Kita ganti jadi warna ini, jadi tiap warnanya beda, kita klik save. Nah, karena ini kurangnya kita perpanjang, dan kita bisa klik kanan, dan organize notes, biar gak usah satu-satu, dan kita klik horizontal, klik OK, nanti dia akan berurutan seperti ini. Nah, lanjut lagi, kita masih ada satu lagi, yaitu membuat cluster new, yaitu adalah alternatif. Kita klik save, lalu nanti kita pindahin ke sini. Dan kita akan buat nodes-nya. Node-nya ini adalah, pertama penyediaannya adalah GoFood. Ini GoFood, kita warnanya ganti jadi merah kayak gini, kita klik OK. Save, lalu yang kedua itu kita create lagi. Yang kedua itu ada GrabFood. Kita ganti warnanya. Kita save. Yang ketiga itu ada ShopeeFood. Jadi kita kasih ini juga ya, nomornya juga. Lalu kita ubah warnanya ke hijau ini.
Klik OK dan save. Lalu kayak tadi kita klik kanan dan organize notes-nya ke horizontal, klik OK, dan kita perbesar. Karena sudah ini kurang ke tengah, jadi aku ke tengahin alternatifnya juga. Kalau udah, selanjutnya ini adalah mengkoneksikan gitu. Jadi antara goals, kriteria, dan alternatifnya kita buat koneksi dengan klik nih tanda yang panah ke atas dan ke bawah, kita klik. Terus ini kita udah dalam mode connection, jadi kita tinggal klik nih si aplikasi penyedia online food. Jadi kita mau menghubungkan antara apa dengan apa. Nah, penghubungannya itu dengan pertama kita klik kiri dari pilihan awalnya ke pilihan akhir. Pilihan yang akhir itu kita klik kanan. Kita klik kanan ke pelayanan, ke promo, ke merchant, dan juga ke kemudahan. Nah, ini kalau misalkan memang sudah terhubung, akan ada border warna merahnya. Nah, selanjutnya itu kita juga akan mengklik sebelah kiri ke pelayanan, lalu akan dihubungkan ke alternatif dengan klik kanan, GrabFood-nya klik kanan, dan Shopee Food-nya. Nah, ini juga sama, kita lakukan ke semuanya ya. Jadi ini semuanya kita klik kanan juga. Ini klik kiri, lalu klik kanan. Lalu ini klik kiri. Kita di sini klik kanan, dan klik kanan. Lalu, kalau sudah, sekarang karena ini masih bentuknya AHP ya, karena dia masih atas ke bawah, tidak ada hubungan dua arah gitu. Panahnya ini masih cuma satu aja. Sekarang kita tambahin dari alternatif ke kriteria. Jadi kita klik kiri di GoFood, terus kita klik kanan di bagian kriterianya. Ini juga sama, klik kiri, terus klik kanan. Kita klik kiri, lalu kita klik kanan juga. Oke, kalau udah, kita matiin lagi si modenya ya, connection untuk kita matiin. Nah, gimana cara ceknya apakah ini udah benar-benar terhubung? Di sini udah ada nih tanda panahnya, tanda panah dari goals ke kriteria. Tadi kita udah menghubungkan kriteria ke alternatif, dan juga ada panah terbalik dari alternatif ke kriteria. Artinya ini udah model ANP. Nah, lanjut lagi, kita cek bisa dari sini, kita klik yang warna pink ini, terus kalau kita arahin kursornya, maka nanti kalau beneran terhubung, yang terhubung itu akan ada border warna merahnya. Kayak gini. Nah, ini pelayanan, promo, merchant, kemudahan, GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food udah pada terhubung semua. Gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah kita matiin dulu pengecekannya. Kita langsung aja lihat dari data kuesionernya. Nah, untuk itu kita klik nih yang gambar timbangan. Oke. Nah, untuk klasternya ini kan alternatif ya. Ini kita ke notes, terus kita isi yang GoFood. Ini data dari kriteria GoFood-nya. Oke. Ini ada data kuesionernya. Kita pisahin. Oke. Nah, di sini ada antara pelayanan dengan promo. Jadi, antara pelayanan dengan promo, kira-kira berapa nih di GoFood gitu kan. Ini pelayanan dengan promo, caranya adalah nilai pelayanan 7, promonya 4, kita kurangi 7 dikurangi 4 itu 3, dan ditambah dengan 1. Jadi, nilainya itu ditambah dengan 1. 3 ditambah 1 itu 4, dan ditaruhnya itu di pelayanan. Kenapa? Karena nilai pelayanan itu lebih besar daripada yang promo. Jadi, pelayanan itu nilainya 4. Kita klik di sini 4. Terus lanjut lagi, sekarang antara pelayanan dengan merchant, di mana pelayanan dengan merchant itu 7, 8 dikurangi 7, jadi 1, 1 ditambah 1, 2, ditaruhnya di merchant, jadi di merchant itu kita pilih 2, lanjut lagi di pelayanan dengan kemudahan, 7 dikurangi 5, 2, tambah 1, 3, 3 ditaruh di pelayanan. Lanjut lagi, ini ada promo, jadi antara promo dengan merchant. Promo dengan merchant itu 8 dikurangi 4, 4 ditambah dengan 1 itu 5, 5 ditaruh di merchant. Lanjut lagi di promo
dengan kemudahan. Promo dengan kemudahan 5 dikurangi 4 itu 1, 1 tambah 1 itu 2, 2 ditaruh di kemudahan. Oke, lanjut lagi ke merchant dengan kemudahan. Nah, merchant dengan kemudahan itu 8 dikurangi 5 itu 3, 3 ditambah 1 itu 4, 4 ditaruh di merchant. Oke, kalau udah selesai, kita tutup dulu. Oke, ini kita perbesar lagi. Dan di sini ada completed comparison, kita checklist. Kalau udah, kita lihat juga di sini bahwa inkonsistensinya itu ada kurang dari 0,1. Jadi ada batas kritis, titik kritis dari inkonsistensinya itu kalau dia itu maksimal 0,1. Jadi kalau dia inkonsistensinya itu udah lebih dari 0,1, maka dia harus melakukan survei ulang atau menginput data ulang agar dia konsisten gitu. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut lagi ke GrabFood dan kita akan isi sampai semua datanya gitu ya. Kita isi datanya kayak tadi. Kita completed comparison dan di sini inkonsistensinya 0,0 ya, bagus banget gitu. Terus kita lanjut lagi ke ShopeeFood, checklist lagi ke completed comparison dan di sini ini ya, jadi inkonsistensinya itu lebih dari 0,1. Kalau misalkan kita cek pasti ini ada yang keliru. Jadi ini 7, 8, 1 berarti 2, 2 ditaruh di promo, terus 7 dengan 4, 3 berarti 4 ditaruh di pelayanan, terus 7, 7 berarti 1, lalu ada promo dengan merchant itu 4 tambah 1, 5, 5 di promo, terus 8 dengan 7, itu 1 berarti 2, 2-nya ada di promo, dan yang terakhir itu ada 7 dengan merchant itu dengan kemudahan. 3 tambah 1, 4, 4 ditaruh di kemudahan. Oh iya, 4-nya ditaruh di kemudahan. Kita cek lagi. Pasti nilai inkonsistensinya udah kurang dari 0,1. Sekarang lanjut lagi ke pelayanan. Jadi ini dengan kuesioner yang tadi. Jadi ini. Nah, ini dilihat kalau misalkan si GoFood dibandingkan dengan GrabFood. Antara GoFood dengan GrabFood, dari sisi pelayanannya 6 dikurangi 4, 3, 3 ditambah 1 itu 6 dikurangi 4 itu 2, ditambah 1 itu 3, ditaruh di GoFood. Jadi 3-nya itu di GoFood. Lanjut lagi antara GoFood dengan ShopeeFood. GoFood dengan ShopeeFood itu 6 dan 7, jadi 1 ditambah 1 itu 2, 2 ditaruh di ShopeeFood. Lanjut lagi ini GrabFood. GrabFood itu antara GrabFood dengan ShopeeFood itu 4 dikurangi 7 mutlak ya, jadi sisanya 3, 3 ditambah 1 itu 4 ditaruh di ShopeeFood. Oke, terus habis itu kita klik completed comparison lagi, dan nilai inkonsistensinya itu kurang dari 0,1. Kita lanjut lagi ke promo. Nah, yang promo itu sendiri, kita lihat promo antara GoFood dengan GrabFood itu berarti 5 dikurangi 3, 2, ditambah 1 itu 3, 3 di GoFood. Lanjut lagi GoFood dengan ShopeeFood, 5 dikurangi 8 itu 3, 3 tambah 1, 4, 4 di ShopeeFood. Dan GrabFood dengan ShopeeFood, 8 dikurangi 3, 5, ditambah 1, 6, 6 di ShopeeFood. Ini 6. Oke, dan lihat inkonsistensinya itu kurang dari 0,1. Kita klik completed comparison, dan lanjut lagi ke merchant. Oke.
Di sini merchant-nya itu 6 dikurangi 5 antara GoFood dengan GrabFood, 1 tambah 1, 2 ditaruh di GoFood. Lalu ada GoFood dengan Shopee Food, itu 2 ditambah 1, 3 di Shopee Food. Lalu ada GrabFood, GrabFood-nya ini dengan Shopee Food, jadi 4 ditaruh di Shopee Food. Oke, kita cek lagi, dan ini completed comparison dulu. Inkonsistensinya juga udah bagus. Lanjut lagi ke kemudahan. Di kemudahan ini kita lihat datanya itu, dari GoFood ke GrabFood itu 6, 7, jadi 1 ditambah 1, 2 di GrabFood. Lanjut lagi GoFood dengan Shopee Food itu ada 3 ya, 9 dikurangi 6 itu 3 tambah 1 itu 4, 4-nya itu ditaruh di Shopee Food, dan terakhir itu GrabFood dengan Shopee Food itu ada 2 tambah 1 itu 3 ditaruh di Shopee Food. Oke, kita lihat inkonsistensinya udah bagus, completed comparison, dan oke. Dari pelayanan ya, pelayanan dan promo apa yang lebih penting? Oke, ini udah dari ini antara pelayanan dengan promo itu lebih penting promo, pelayanan dengan merchant lebih penting merchant, lalu pelayanan dengan kemudahan lebih besar kemudahan, dan antara promo dengan merchant itu lebih besar promo, lalu promo dengan kemudahan itu lebih besar promo, dan merchant dengan kemudahan lebih besar merchant. Tingkat inkonsistensinya udah kurang dari 0,1 dan kita bisa klik completed comparison. Nah, ini udah semua, lalu kita tutup dulu. Ini juga di minimize, dan kita langsung aja, ini kan udah tadi dicek ya, kalau ini semua tuh udah terhubung. Kalau udah keisi, itu bordernya nggak cuma di udah terlihat ya, jadi dia ada di border di clusternya, bukan di nodes-nya lagi, karena udah diisi. Jadi kalau kita klik ini, dia ke kriteria, dari ini kita udah diisi juga, terus kita ini tuh udah diisi gitu. Jadi udah ada bordernya gitu. Nah, kalau udah selesai, langsung aja kita lihat hasilnya itu di computations, dan kita klik optimization. Computation dan priorities-nya. Lalu di sini kita bisa lihat, kita perbesar dulu. Oke. Jadi, kalau dilihat dari sini, alternatif yang paling dipilih adalah Shopee Food dengan nilai normalize-nya itu adalah 62%. Lalu di sini antara kriteria-kriteria yang tadi udah kita lakukan gitu, yang paling dipilih adalah promo. Promo dengan nilai 30%. Kayak gitu. Jadi inilah hasil dari kita mengolah data di Super Division dengan metode ANP. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi ini bisa dimengerti oleh teman-teman semua yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.